tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, orang pegawai-pegawai ASN, BUMN, pegawai swasta, buruh, toh pedagang, petani, nelayan, P3K, THL, semua. Sudah tuh ASN itu. Dan guru-guru, semua pokoknya. Iya, dokter, nurse, sampai perawat-perawat. Selamat pagi. Yang mendengar di auto saat ini. Yang mendengar di dalam pasar. Dalam perjalanan. Hati-hati di jalan. Iya, di pasar, di kobong. Di bengkel-bengkel, di parau-parau, di kapal-kapal, di terminal-terminal, di SPBU, semua. Sehat-sehat. Di mana lagi? Orang saudara-saudara disabilitas jangan lupa. Selamat pagi. Selamat pagi. Di sekolah-sekolah jangan lupa. Semulai sekolah, semulai di kampus-kampus, mahasiswa-mahasiswa yang siap orang bilang menimba ilmu. Timba baik-baik. Jangan sampai itu timba bocor. Iya, jangan sampai itu orang batimba dengan keranjang. Don bilang kalau batimba keranjang, pol di bawah, di atas habis, lenyap. Marta bilang pangana ini. Apa, Tin? Kita tuh hari Sabtu kita dapat jalan di Boulevard dang. Siapa sudah boleh belok di kanan itu toh, yang biasa dari arah bahu dang belok putar mau ke jalan Ahmad Yani. Musuh boleh. Nintau kote dorang ada rekayasa arus lalu lintas. Dorang ada mau coba dang. Iyo. Jadi Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Manado, Pak Kompol Andre Kilapong. Iya, Pak Andre. Dia ada berupaya untuk mengurai ini kepadatan kendaraan yang melintas di Jalan Ahmad Yani. Macet terus. Nyana ada nat di situ. Iyo, pokoknya setiap hari setiap jam. Mari memang itu jalan lekok situ perusak, Tin. Banyak lubang. Dari dari muka PLN di Sario situ. Sudah itu semua. Tin sudah. So bilang bukan cuma lagu rohani itu bilang arus dan gelombang. Ternyata di jalan lebar gelombang. Badai dan gelombang. Jadi dia bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Jadi orang jadi itu kan jalan DP pertemuan semua tuh kendaraan di situ. Orang bilang tanpa baku dapa. Jadi dari Jalan Samrat, dari Jalan Siswa, Jalan Kembang, semua muncul dari situ. Masuk di situ semua. Baru dari kemari dari Tanjung Batu itu toh. Tanjung Batu nanti Tin. Deng tuh dari Boulevard masuk di situ tuh. Jadi ini rekayasa ini dari Jalan Ahmad Yani ke Jalan Pertendean Boulevard toh. Iya. Jadi pindah bukan di jalan yang pertama itu orang babelok ke sana Sadiki. Jadi dari situ. Mana ada di tanda-tanda tuh. Ada, dorang dong kas petar tuh segi tiga Jadi dong tutup di situ. Ibu sebelah terus ke sana masih ke sana. Apalagi ini hari Senin memang hari-hari padat. Mesti ketua ada DP jangan mesti ada petugas Pak Polisi. Jadi itu sementara ini untuk kendaraan dari arah Malalayang mau belok di Sario, maksudnya di Ahmad Yani itu. Jadinya melintas di Jalan Ahmad Yani 17, jadi harus mengikuti rute Jalan Ahmad Yani 15. Jadi biasa yang di 17 terus ke sana ke 15. Baru belok. Belok. Tetap ada jarang mau belok. Dorang urai supaya tadi terjadi kepadatan kan. Jadi dorang memang setidaknya namanya ada rekayasa. Bikin bingung ini sopir-sopir toh. Jadi kok sebenarnya untuk yang jadi masalah sebenarnya apalagi yang parkir sembarangan. Itu. Lain kali kok tuh parkir di pinggir jalan itu bukan tanpa parkir. Dua susu. Pinggir jalan itu di atas begini trotoar tempat pejalan kaki, bukan tanpa bajual. DP badan jalan itu tempat kendaraan melintas. Jadi bukan tempat parkir kendaraan, bukan. Bukan tempat bajual UMKM. Kali buka itu yang apa ini? Dia bajual. Memang bukan melarang ini bajual. Namanya orang mencari. Cuma cari-cari jalan tempat bajual yang tidak mengganggu arus lalu lintas. Kadang-kadang sudah mengganggu sekali, Tin. Untuk bilang bukan main. Pemerintah kasih yang kasih bukan kasih waktu untuk bajual. Jangan mengganggu
mengganggu arus lalu lintas. Begitu juga tuh parkir-parkir sembarangan. Harus cari di tempat. So itu kok kalau mau buka usaha, Iya. itu harus ada lahan parkir dulu. Betul. Mari kita heran, biasa kok dorong kan dari tata kota itu tuh dorong itu apa ya sekarang DP istilah itu yang tata kota. Jadi kalau dorong mau minta izin untuk buka usaha. Harus pilih dulu mana. Tamu lihat misalnya rumah makan. Harus ada tempat parkir dulu. Kalau ada tempat parkir nih boleh. Ada siup, ada surat izin. Mar bagaimana tuh sama den tuh hari terjadi perdebatan. Baku ambil mulu. Iya tuh gara-gara tuh om kasih yang di bawarong DP rumah bawarong. Kok ini bajual akang le itu kemarin apa itu setelah di bajual dia parkir di muka warung. Dia le bajual di oto. Tentu kan dia nak kasih. Warung sudah tutup dang. Tutup di warung. Dia bilang, semua kok bayar pajak. Untuk bilang, nak bayar pajak. So itu dong dia begini. So itu supaya dong nak parkir pada tanpa dong dia tulis dilarang parkir di depan pintu sini. Atau dilarang parkir selain tuh pembeli di toko itu. Begitu kadang dia tulis begitu. Iyo, ada keterangan dang supaya kan nyak terjadi subaku ambil atau apa semua. Semoga tuh ini rekayasa ini arus lalu lintas ini berjalan dengan baik supaya tuh jalan-jalannya tuh di Ahmad Yani itu tuh di kendaraannya nak bertumpuk sekali lama sekali. Dan tiap pokoknya mau jam berapapun. Kecuali hampir siang. Mar kalau dia dari pagi. Hampir siang atau tengah malam. Mar kalau dia dari pagi untuk bilang buka main dari lain kali sudah dari muka dari Jalan Sarios itu dang. Mak kita bilang ini pejabat karantina Sulawesi Utara. Dorang ada berhasil menggagalkan upaya pengiriman ilegal karantina 7 bandara. Ekor ayam dari Pelabuhan Manado ke Maluku Utara. Penyambung ayam punya. Jadi penemuan barang bukti ini terjadi saat petugas melakukan pengawasan rutin di area pelabuhan. Di area pelabuhan jadi orang dapat lihat, berarti ini mau periksa ini ayam ini. Mau bawa ke mana ini? Sebenarnya biar ngana mau kirim ayam ngana masih masuk di karantina. Sedangkan mau kirim kemarin umpamanya bibit pohon begitu dan tetap kalau karantina pasti bayar no. Mar tetap ngana mau kasih mau lolos bagaimana? Ayam dapat loku tuh. Kalau umpamanya apa itu? Semangka kurang kaget di dos babunya kemarin kokoreo. Kenapa dia semangka kokoreo? Ayam kok mari nama semangka. Sama deh itu dorong dari Kota Mobagu toh. Ada ada operasi di jalan dang. Dorong pokoknya ada yang Muhammad kong dorong bilang begini. Berhenti. Stop. Kiri. Pak, di dalam karung itu apa? Bapak bilang batata. Oh iya. Sudah lanjut. Terus lewat kong dia begini. Sini. Stop. Nggak bilang itu batata. Kong dia bilang begini. Itu babi. Mar DP nama batata. So itu sama dengan karantina bandara Samratulangi dapat. Ayam kok masuk juga bandara pelabuhan. Pelabuhan. So itu jadi sama ini pentingnya tuh ini pengawasan ketat di pelabuhan-pelabuhan untuk mencegah penyebaran penyakit hewan. Yang cuma anak asal kira lolos. Nyanda. Yang di karantina itu lolos. Karantina itu ya sama di minuman keras. Apa semua tetap harus ada isi. Pokoknya dorong rahasia bukan cuma hewan. Dong rahasia ini untuk menegakkan disiplin lagi toh. Rahasia untuk ini operasi-operasi. Ini anggota TNI dan Polri. Dorong untuk mencegah penyalahgunaan wewenang pelanggaran hukum. Jadi ada rahasia gabungan. Ada di beberapa lokasi di hiburan malam di kawasan pusat kota Manado. Karena itu terjadi perkelahian dan dari itu situ. Akhirnya dorang baking rahasia supaya mau lihat tengah malam ini ada baking apa nih orang-orang ini. Dapat baking apa dengan siapa? Kong di mana? Kong bagaimana? Kong kenapa nak pulang-pulang? Akhirnya ketangkap basah. Marton topik hari ini apa itu? Ini tentang korupsi. DP topik lawan korupsi majukan daerah. Bagaimana lawan korupsi majukan daerah? Kan ada DP narasumber Pak Risat Sangar. Dia pembina GTI Sulawesi Utara. GTI apa itu tuh?
Garda Tipikor apa itu Indonesia toh Kang? Iya. Jadi ini penerapan hukum Indonesia. Indonesia. Penerapan hukum yang tegas dalam penanganan kasus korupsi toh. Misalnya harus transparansi dalam pengelolaan anggaran, penggunaan dana publik harus dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian pengawasan oleh masyarakat yang merupakan elemen penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Iya, betul. Ini kan kalau bicara korupsi kan luas sekali. Luas sekali. Itu kalau bicara tentang ada orang bilang fulus, ini 2 jari konsep gosok. Iya toh, doi dang maksudnya. Tapi ini kalau bicara korupsi ada juga korupsi waktu. Iya. Korupsi tapi cinta. Kalau korupsi waktu dan korupsi cinta itu tanggung jawab sendiri. Kalau korupsi lain, korupsi soal doi, semua lagi kena toh begitu. Betul. Kadang-kadang bukan juga kena apa, maksudnya DP dampak dan itu toh. Orang bilang kadang-kadang manusia itu ya DP kelemahan di mata. Iya. Dari mata kita ke mata dan keinginan. Iya, turun ke popoji. Ini semua cerita korupsi itu. Jadi itu lawan korupsi dapat orang lakukan apa? Sikap anti korupsi, partisipasi masyarakat, dan pemberantasan oleh aparat penegak hukum. Bagaimana DP cara melawan korupsi, sikap anti korupsi. DP berarti mesti bagaimana? Disiplin, jujur, tanggung jawab, mandiri, peduli, berani. Dan harus sederhana dan kerja keras. Iya, betul. Kadang-kadang orang bilang kan juga anti korupsi itu ada kegiatan-kegiatan. Salah satu tentu karena kegiatan anti korupsi karena saling membantu orang, mengingatkan orang, jangan sampai terjadi begini-begini. Semua itu tuh harus dipertanggungjawabkan. Jadi harus ada juga apa? Cara melawan korupsi itu partisipasi dari masyarakat. Iya. Kalau tidak ada partisipasi dari masyarakat, biasanya ada laporan-laporan dari masyarakat. Tapi harus disertai dengan bukti toh. Iya. Jadi masyarakat harus aktif mendorong pemerintahan yang bebas dari korupsi. Iya. Jadi dari masyarakat juga perlu itu toh. Partisipasi dari masyarakat. Kadang-kadang kan orang jadi ngertiin. Oh, ini ada apa gara-gara laporan dari masyarakat. Iya, begitu. Iya. Disertai dengan bukti. Jangan tuh kalau bilang, oh cuma nganape mulu jo mau bilang ini. Mas sekarang mesti ada bukti. Iya. Lantaran sedangkan medsos kadang-kadang orang mesti kaji dulu. Lihat baik-baik ini hoax atau betul ini. Kadang karena ini konten kreator mau cari supaya banyak dia like, komen, apa itu subscribe, like dan komen. Jadi kita boleh melawan korupsi itu dari diri sendiri. Betul. Dapat melawan korupsi dari diri sendiri. Misalnya kita menjalani kehidupan sederhana, mengatur waktu dengan baik, kemudian kita harus mencatat kebutuhan serta keinginan. Kalau keinginan itu so bahaya. Kalau kebutuhan cuma apa yang Anda butuhkan toh, tapi keinginan ya melewati itu. Melewati dari apa yang Anda ada. Kadang-kadang kok korupsi itu juga dari kata-kata. DP contoh begini, umpamanya di desa salah satu kampung baru dapat bandes. Papa bangun Jo. Aduh, napa itu Birman dok baru setur mari baru. Kita dok biar HP dok cuma HP jadul begini. Beli akan kemari ku HP. Aduh nyala dado itu udah baru udah bandes. Itu bahaya. Rayuan Pulau Kelapa. Papa cabu bayar langsung. Jadi kata itu apa? Memanfaatkan waktu dengan baik. Misalnya fokus pada kinerja serta tanggung jawab pribadi. Siapa yang tadi tuh Anda bilang papa ini. Kalau nggak ada tanggung jawab secara pribadi, itu jangan. Itu dana yang bukan orang punya. Itu untuk masyarakat gitu. Tapi memang kan tuh kalau orang apa sama biasa orang coba cerita ini baru ini sementara terjadi ada pemeriksaan begini kayak apa sebenarnya itu apa orang bilang harus ada yang kalau apa orang harus bertanggungjawabkan sama apa yang orang backing kalau harus dipertanggungjawabkan. Kalau nyana ada laporan betul. Serta pemeriksaan karena orang kan negara hukum. Jadi orang juga sebagai masyarakat jangan orang menghakimi yang tidak sesuai. Jadi orang kasih saja biar ada yang lebih berkompeten untuk orang memeriksa, menetapkan. Orang pokoknya jadi saja
penonton yang setia, Iya. toh jadi pendengar saja. Nak usah ditambah-tambah, nak usah ya namanya namanya manusia no. Tetap dia ada kelemahan. Iya, memang kalau istilah korupsi itu memang sering kali kan orang Iya, dengar selalu di radio. dan selama dan di mana-mana. Jadi korupsi ini merupakan kejahatan yang harus diberantas bersama-sama. Iya. Karena korupsi dapat merusak kehidupan bermasyarakat, menghambat pembangunan, memiskinkan rakyat, kemudian menurunkan kualitas layanan publik. Iya, sama berarti tidak sama dengan Tin bilang DP pengertian berarti ini korupsi ini tak lepas dari terompe kehidupan sehari-hari. Iya, tuh beneran luas sekali ini bicara korupsi apa semua. Aduh. Sedangkan banyak sekali. Sedangkan baku bawa demi itu kau ngana mengelirik ke sana kanan, iya tuh. Ngana melirik kanan sama ada yang sok korupsi. Iya, itu harus bilang, ngana dok tapi cinta panganan ngana sok korupsi sadiki. Kenapa? Ngana sok melirik patu sana dang. Itu sama dengan korupsi itu. Lantaran kehidupan sehari-hari. Iya. Tanpa orang sadari katu itu. Jadi katu itu korup, kan korup. Korup berarti sebuah sifat atau keadaan yang menggambarkan sesuatu yang rusak. Tidak jujur atau tercemar secara moral. Tetapi kalau korupsi itu tindakan atau proses di mana seseorang menggunakan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi dengan cara tentu nyana sah atau nyana etis. Berarti sudah melanggar toh. Jadi memang kalau memang ketuk korupsi sama dengan kembali untuk bilang nyana cuma berupa uang. Korupsi itu ada di mana-mana dang ya. Semoga juga tuh sekarang orang sudah bisa memilah-milah mana yang orang backing bagus, yang tidak mau mengambil keuntungan pribadi, menguntungkan diri sendiri. Biasanya kalau korupsi itu menguntungkan diri sendiri. Padahal sebenarnya itu dana anggaran itu untuk mau diolah, diolah bersama untuk kepentingan masyarakat. Biasanya begitu. Banyak yang terjadi itu begitu. Serta manusia itu kok di mana-mana, dorang pe kalah di mata. Kalau dorang pe doi biru banyak, dorang pe mata jadi biru. Mangiris toh. Itu kan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebenarnya ada kada so itu orang dia bilang ya penyesalan kok selalu di belakang tuh. Iya tuh. Kalau penyesalan di muka itu pendaftaran. Kalau di muka dia itu pendaftaran itu. Jadi memang itu sabantar. Semoga juga sabantar dan ada DP. Kalau cuma untuk dentin kadang-kadang jangan nih bertanya tahun 2 ada tanya-tanya. Torang kasihan ya. Torang minta mau jawab itu. Apa? Lantaran sabantar memang ada DP apa? DP narasumber. Jadi kata ini, secara umum faktor penyebab korupsi dapat terjadi misalnya faktor politik, faktor hukum. Kemudian ada juga karena faktor ekonomi. Karena merasa nyanak cukup yang sebenarnya boleh dang secukup jo itu, tapi merasa belum cukup, itu bisa terjadi itu. Jadi tergantung bagaimana orang yang mau mengelola itu anggaran, itu dana, bagaimana? Tergantung orang sendiri. Itu tim yang ada bilang tadi sama dengan itu dari ADB dang, itu dari Asian Development Bank. Dia bilang kita begini, itu korupsi itu yang melibatkan perilaku tidak pantas. Itu melawan hukum. Itu bagi kita pegawai-pegawai publik atau swasta itu untuk memperkaya diri sendiri. Iya, itu betul kata itu. Jadi korupsi itu untuk memperkaya diri tanpa orang tahu. Anak kotek semulai baconat-conat. Iya tuh semulai mungkin kata dia mau korupsi dia mau bilang-bilang. Kok kaget dia mau korupsi kon dia bilang kaget untuk dapat tahu kon dia minta akang le. Kau untuk bilang berbagi le no. Berbagi le iya tuh. Maria semoga ketuk orang umpamanya kalau ada terjadi ini kan ada penyidikan orang bilang itu DP tahap-tahap itu nanti orang yang mengerti itu yang tahu kalau untuk dentin kasiang ya saya nak mengerti kalau so begitu. Sadiki jo ya apa jo orang tahu itu orang bilang. Iya tuh tentang pengertian korupsi. Jadi tuh orang yang semulai berpikir untuk mengkorupsi, untuk mengambil hak orang, ya kembali ke jalan yang benar. Iya tuh. Karena kalau mengambil hak orang
itu sama dengan korupsi toh Iya. Iya toh. Jadi orang mesti saling mengingatkan. Kasih baku ingat jo. Toh. Iya. Baik. Ini anggaran ini dana ini untuk ini. Toh Iya. begitu. Betul. Nggak masalah orang saling baku ingat. Jangan kurang rasa begitu kok begitu nggak perlu. Yang penting orang kasih baku ingat, oh ini harus seperti ini, pengelolaannya seperti ini. Kadang-kadang jo orang mau lihat di kehidupan sehari-hari. Aduh, di saat dia banyadoi, bukan untuk bilang banyadoi gara-gara korupsinya enggak. Kadang-kadang banyadoi itu dia hasil kerja, dia hasil keringat. Iya tuh. Kadang-kadang dia minta kutik dia ada pakai orang pedoi. Duh kurang tertawa-tertawa. Serta dapat tangka, DP muka muram. Minta dikasihani. Padahal tuh waktu dia ada pakai orang pedoi, aduh tertawa-tertawa terbahak-bahak. Iya tuh, dia lupa. Bagaimana tuh tertawa terbahak-bahak? Termehek-mehek. Jadi sebentar. Ada narasumber. Toh narasumber torang siapa itu? Torang topik hari ini topik utama dang. Lawan korupsi, majukan daerah. Dia narasumber sebentar ada Bapak Risat Sanger, dia sebagai pembina GTI Sulut. Jadi sebentar juga silakan kalau ngoni mau apa, ngoni boleh kasih masukan, komentar atau juga saran, solusi juga. Terserah saja. Iya, silakan ngoni boleh SMS atau WA di 0821. Tapi jangan ngoni bertanya ya. Iya, jangan bertanya. Orang dia itu enggak mau jawab. Kalau ngoni mau tanya paling tahu jawab. Kalau ngoni bertanya tuh cuma jawab, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Iya toh. Sebentar di 0821 958 35080. Oke, kita mendengar dulu informasi berikut, kemudian baru mau baca SMS WA di 082195 835080 dan di TikTok, di FB dan di YouTube. Oke. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Ini semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Kanal Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda. Kanal Kenangan RRI. RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Oke, masih di Pro1 RRI Manado. Selamat pagi yang baru bergabung di acara Bober. Dan terima kasih yang masih setia mendengarkan dan menonton. Iya. Saatnya untuk dan Tin membaca komentar, saran, masukan Anda
tetapi jangan bertanya. Iya, betul. Torang topik hari ini lawan korupsi, majukan daerah. Oke, silakan Utuh Soada. Iya, ini belum ada sedikit. Banyak tadi Utuh tadi lihat di YouTube. So banyak tadi. Ini selamat pagi Manado, pagi hari ini Pak Ober, Pagi. Bapak Utuh Ibu Tin. Happy Monday. Happy Monday. Cuaca cerah. Semoga korupsi di tanah air dan korupsi waktu dan tenaga juga bisa dibasmi. Bukti Iya. adanya supremasi hukum di tanah air tercinta Indonesia. Terima kasih. Oke, ini di YouTube memang itu so lumayan dah. So banyak ini, kadang-kadang jaba hilang. Ini ada dari Arifandi. Pagi Pak Ober, salam sehat buat Tante Tindeng Om Utu. Mengenai tema melawan korupsi, majukan daerah, mari Jo. Torang mulai dari torang pediri sendiri. Dengan DP cara disiplin diri dalam bekerja dan bertanggung jawab terhadap kinerja diri sendiri. Iya. Betul sekali. Ini ada kasih beberapa solusi mencegah, meminimalisir korupsi di Indonesia, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperkuat lembaga anti korupsi, meningkatkan gaji pejabat, menerapkan sistem meritokrasi, meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat, menggunakan teknologi, menguatkan sistem hukum, meningkatkan partisipasi masyarakat, kemudian menghukum pelaku korupsi dan meningkatkan integritas pejabat. Ya. Jadi dengan menerapkan solusi-solusi ini, Indonesia dapat meminimalisir korupsi dan meningkatkan integritas dalam pemerintahan. Maaf nih, terus nak baca DP lain-lain, soalnya panjang sekali. Panjang sekali. Ini ada Richandra. Selamat pagi Pak Ober. Iya. Tante Tindeng Om Utu. Aduh, hari Senin sudah dimulai dengan tertawa termehek-mehek. Mar begitulah. Selain memberikan informasi, Pak Ober juga memberikan hiburan. Begini tentang korupsi, betul juga tadi apa yang diperbincangkan oleh Pak Ober. Kadang-kadang korupsi itu kemauan dari orang menyuruh orang lain. Salah satu contoh tadi Pak bangun Jo. Napa tuh di sebelah kata ada seturung barang. Ada dang papa bilang abis doi. Itu dang ada dang itu bandes. Mama suruh papa. Papat menjapa papa. Akhirnya mama minta pulsa. Akhirnya papa yang kena jerat. Begitu Jone, terima kasih. Selamat pagi Om Utu dan Tatin. Maaf Pagi. di luar topik. Minta tolong backing akang itu kabel di muka toko mekanik di pompa minyak Pal 2. Ada kabel tabiar kata begitu. Panjang. Tidak ada yang backing akang karena bahaya. Kabel so tabiar di jalan kong orang-orang mau jalan kaki. Tuh ada kabel, minta tolong backing akang siapa yang bukan pemerintah itu siapa saja Itu yang tahu itu kabel optik, itu kabel Telkom atau kabel PLN tahu toh. Betul sekali. Dari Arjun di Habibullah. Arjun betul untuk dah lewat tuh hari de ototin. Ada kabel satu di situ. Untuk bilang udah bukan so sampai di jalan. Iya. Ya aduh orangnya narikin Jadi mengganggu orang dapat jalan kata. Mengganggu sekali. Muka SPBU Pal 2. Ini ada dari Joy Swantania. Pagi Pak Ober. Iya. Semangat pagi nih Tante Tindeng Om Utu. Ada juga dari Markus Teni. Cia Markus Teni. Tabea Pak Ober. Jadi, selamat pagi Ober Mutu Tante Tin. Maaf melenceng dari topik Mau bilang di Jalan Raya Pineleng Winangun setiap hari macet. Adakah solusi dari pemerintah? Sekalian mau info itu jalan alternatif di Rurukan yang dari tempat wisata Walene Raiden. Di Kong turun-turun mau tembus ke Jalan Lingkar Tomon Timur. DP jalan ke siang so berlobang parah. Padahal itu jalan aspal. Minta tolong bagi pihak terkait perbaiki akang Terima kasih dari Om Yo di Sea. Oke. Ini dari Ola. Selamat pagi Mbak Ober. Pagi juga. Tante Tindeng Om Utu. Senang sekali pagi-pagi dengar Mbak Ober. Kan selain menambah informasi, torang juga ada menambah senyuman. Dan tetap setia selalu dengan Mbak Ober. Tetap tentang topik korupsi. Memang korupsi itu memang bukan semua orang yang bekerja itu menginginkan korupsi. Kalau korupsi itu ya cuma sebagian pribadi orang yang menginginkan hak orang lain punya. Iya, terima kasih dari Tante Ola di Kairagi. Oke. Iya, makasih. Selamat pagi Pak Ober. Om Utu dan Tante Tin bicara korupsi musuh utama. Sehingga ada
RUU tentang pemiskinan koruptor. Tetapi sampai sekarang belum jadi undang-undang karena jika sudah ditetapkan jadi undang-undang banyak pejabat dan anggota DPR yang akan tersangkut. Semoga Pak Presiden Prabowo akan berusaha agar korupsi secara bertahap akan mengikis habis dari ini kata dari Pak Sagai di Bitung. Pak Sagai, pemerintahan baru semoga mengikis habis kata. Iya. Ini ada juga dari Marsuki M80. Mantap Pak Ober. Ada Pak Ricardo Rumagit juga. Ada suka-suka Steve. Oke. Ini korupsi penghambat utama pembangunan. Semoga tuh koruptor kelas kakap dapat hukuman dengan setimpal. Betul. Dari Lala, selamat pagi Pak Ober. Pagi Tante juga. Tindeng Om Utu, selamat beraktivitas. Semoga hari ini penuh dengan keceriaan. Tentang korupsi, mari Jo, torang lawan itu korupsi. Karena torang ini anti korupsi. Terima kasih dari Lala. Ini selamat pagi Tante Tindeng Utu, semangat hari Senin. Tentang korupsi orang belajar jujur dan bertanggung jawab Ya. dari diri sendiri dulu dan dari hal-hal kecil. Yuk. Kalau orang perbiasakan hidup jujur dan bertanggung jawab entah waktu, doi dan lain-lain, pasti orang akan aman dan tidak kena masalah. Ada lagi tambahan tentang di FB dari minggu lalu Bitung, Sorawan kriminal. Betul. Entah mau penikaman atau panawire. Kasihan apalagi kalau DP korban kong orang yang kelas ekonomi di bawah. Kong biaya rumah sakit tidak bisa di cover BPJS. Bukan main kata tuh korban dengan DP keluarga mau cari DP biaya perawatan. Karena ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Betul. Pemerintah kasih efek jera dan hukum seberat-beratnya oknum pengguna panawire dan penikaman. Terima kasih. Terima kasih. Hari Jumat senang sekali ada baku dapa lagi bawa foto DM Utu dari fans Puncak Lota kata Puncak Utu. Lota. Iyo, Bawa foto. aduh terima kasih. Ada baku dapat Tanta GP kantin. Tanpa tinuk tu andang. Aduh banyak sekali orang apa di situ. Ada Tante Puncak Lota itu dia panggil Om Utu. Utu bilang, apa tahu? Dia bilang itu kok Om Utu seragam dan terima kasih supaya akan itu tinuk tu aneh. Terempe ibu yang baik hati. Ini dari di TikTok dari Uncle Ruli. Selamat pagi Pak Ober. Infokan kuat tu jalan potong Winangun atas ke Jambore rusak parah sekali. Dolong DP lobang iyo. Betul. Kalau oto aduh jangan coba-coba lewat di situ apalagi kalau air. Iyo. Ini masih di TikTok Herdelin Bawotong. Pagi Bawa Ber Tante Tinda Mutu. Pagi. Jaga mata dengan keinginan supaya ndak tergoda dan jujur. Itu Jo, makasih. Yo, terima kasih. Ini ada dari Yulianti Malensang. Selamat pagi Pak Ober. Selamat berkarya kata di hari ini. Terima kasih. Makasih. Adi RCS juga semangat Senine Tante Tindeng Om Utu. Oke dah. Selamat pagi Pak Ober, Mutu dan Tante Tin. Jaya selalu Pak Ober. Dari Denny Sumompo. Selamat pagi, salam Senin. Semoga pemberantasan korupsi boleh menjadikan negara dan daerah kita maju. Amin. Dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Selamat memasuki pekan suci untuk umat Katolik dan umat Kristen. Tuhan mengalami derita dan sengsara untuk keselamatan orang semua. Salam sehat dan selalu semangat. Terima kasih. Ada dari Reini Octavia. Iya, mantap kata Mbak Ober. Ada Prisa Jurni. Semangat pagi Tante Tindeng Om Utu nih. Pinter. Ada Aiki 9. Tanam padi di tengah sawah. Burung pipit mencari makan. Walau ngantuk badan terasa lelah. Semangat pagi buat Om Utu dan Tante Tin. Aduh mantap. Makasih Mawarja, Bawar Berduri Inter. Aiki 9 berarti itu betul orang dua burung pipit. Selamat pagi Pak Ober, to the point Jone. Yo. Itu hukum koruptor seharusnya lebih berat agar ada efek jera. Ya betul. Maling pisang diarak keliling kampung. Maling uang rakyat hukumannya dipotong berkelakuan baik. Ya. Jasa semasa jabatan dan lain-lain. Apa betul hukum di negara ini hanya mendukung orang berduit? Betul. Ini ada dari Lisha Tampi. Selamat pagi Tante Tindeng Om Pagi Utu. juga. Salam sehat nih. Iya. Memang katu kalau memang koman kalau doi memang setang ding maka memang setang sekali. Makanya kata tuh iman mesti kuat supaya tidak korupsi. Oke. Ini dari Mom FK. Selamat pagi Om Utu Tante Tin. Selamat pagi. Ini shalom pagi Tante Tin Om Utu. Shalom. Dan semua fans Pak Ober dimanapun berada. Dari Jadi Ermadidi.
Tante Tin dan Om Utu tolong ober akang kuat. Apa itu? Mohon maaf di luar topik. Ya. Torang pe terminal air Madidi yang semrawutnya minta ampun. Betul. Hari pasar atau bukan tetap saja semrawut. Sangat tidak enak dipandang mata. Selain kesadaran masyarakat yang kurang, pemerintah juga sangat kurang perhatian. Ya. Yang berkuasa memerintah di situ adalah tukang parkir yang ada kalanya bertindak seenaknya. Minut so ada Kapolres baru. Semoga beliau memberikan perhatian. Itu jo Kang. Ya, Terima betul. kasih Tante Mutu torang pe andalan. Ya. Semoga sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Betul sekali itu Memang tuh, itu terminal Pal 2 Air Madidi. Pasar Air Madidi itu mau cari Aduh, parkir. semrawut. Tak atur sama sekali. Kita pernah udah pergi. Padahal DP Bupati kan dekat situ dia dia kantor. Masa nak lewat-lewat situ kok nak perhatikan. Cari joko lokasi yang bagus di mana DP solusinya begitu supaya nyanak semraut. Dan DP tanpa parkir dan pasar so bagaimana sto. Harus ada perhatian. Harus ada perhatian kong ada DP orang bilang bikin tanpa ketutup bagus supaya apalagi kan orang pe Bapak Bupati dan Wakil Bupati orang Minahasa Utara. Ini ada dari Trace Wulansari, semangat pagi Mbak Ober. Ada juga dari Lydia Ekaristi. Semangat pagi Mbak Ober, Tante Tindeng Om Utu. Ada Vanessa Baranga. Semangat pagi, lagi nonton kata. Oke. Ya ini pagi Mbak Ober, Tante Mutu. Pagi. Intinya sahkan undang-undang perampasan aset. Hukum mati koruptor, apalagi yang jadi koruptor pemuka agama. Doakan Jo supaya Tuhan yang bertindak. Amin. Itu Jo. Sehat selalu, Tuhan berkati. Dari Om Gode. Om Gode Ketamar Imut. Iya, ini ada dari Putri. Selamat pagi Tante Iya, Tindeng pagi. Om Utu. Itu korupsi bukan cuma soal doi. Ada juga korupsi waktu. Misalnya orang perkantoran cuma datang di kantor isi absen. Datang pulang selanjutnya so hilang. Itu berarti dia sedikit rupa kuntilanak. Datang tidak Dan diantar. Datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Begitu. Selamat pagi Om Utu, Natin Doni Tomohon. Banyak orang bicara-bicara pejabat yang korupsi. Padahal dia sendiri bapacol orang pekobong. Ya. Waktu DP tuang pergi ambil nasi di rumah, napa ada orang so berhenti kerja? Kong bercerita berjam-jam. Ya. Padahal orang mau bayar full satu hari. Itu kan so praktek korupsi. Kang Om Utu. Betul. Makasih. Iya, itu so praktek korupsi. Iya, Kalau pokoknya korupsi waktu itu. Waktu. Bukan cuma ya ambil orang pihak yang waktu nih. Ambil orang pihak DP waktu ketu so korupsi itu. Selamat pagi dari Gianjar. Selamat pagi Om Utu dan Tante Tin. Kita ini ada sementara badengar di Oto lewat kemari Winangun itu jalan yang biasa rusak sekali dorang so tambung di tanah. Jadi kesiang ya mar itu air kemang sobat jalang nyerap jalang ternyata tanah itu menyatu dengan air. Apakah tuh anggaran di situ dorang so korupsi? Terima kasih. Ini selamat pagi Pak Ober. Selamat pagi Tante Mutu. Ungkap dan berantas korupsi sampai pada akar-akarnya. Termasuk dana-dana yang ada. Dana insentif tokoh-tokoh agama Kota Bitung yang tidak jelas sampai sekarang. Dari Jerman di Bitung. Oke. Ada dari Yulita Rompas Tondano. Selamat pagi Mbak Obe. Pagi juga. Tante Tindeng Om Utu. Cuaca di Kiniar Tondano sangat cerah. Secerah hati Tante Tindeng Om Utu. Mbak Ober. Semangat Mbak Ober nih. Tante Tindeng Om Utu. Semoga Jo yang berkorupsi dihukum sesuai dengan apa yang dorang dah ambil. Iya. Ini selamat pagi Pak Ober, Tante Mutu. Yuk. Hanya sekedar saran saja. Apa itu? Kalau bisa nama korupsi itu diganti dengan pencuri. Sebab kalau nama pencuri pasti mereka akan malu. Iya. Kalau masih nama korupsi mereka pikir itu hal yang biasa saja. Betul. Terima kasih dari Miman di Weda, Maluku Utara. Iya. Kalau orang Manado bilang itu papancuri. ICC. Kalau Audi bilang aku tak biasa. Ada apa dari Adri Raminggela. Wow, mantap. Mantap kata RRI. Dan sekarang sedang mendengarkan dan menonton siaran Mbak Ober.
berantas korupsi. Oke, dari Iya. Andri Raminggela. Ini selamat pagi Pak Ber dari Tante Ing di Wawalintowan Tondano. Wawalintowan Tondano. Salam for Tante Ece dan Om Edi di Bitung yang lagi badengar Pak Ober. Oh, Buat Tante Tina Mutu yang bertugas semangat terus, Tuhan Yesus memberkati. amin. Dorang jawab badengar jawab salam. Iya, jawab Pagi Pak Ober. Salam basmi korupsi. Salah satu sistem guna mencegah korupsi para pejabat yang berkuasa Iya. sejak awal mereka menduduki jabatan tersebut harus gunakan sistem meritokrasi yang Iya. ketat sehingga memungkinkan seleksi yang transparan dan adil dalam pengangkatan pejabat, bukan hasil pertemanan atau kekerabatan. Terima kasih dari Rian di Jalan Terima Sehat. kasih. Ada dari Hans Mumak 12. Selamat pagi Pak Ober. Pagi juga. Orang Kanonang hadir. Selamat pagi juga buat semua pendengar. Selamat menyongsong Paskah Yesus Kristus. Om Utu, memang betul uang adalah akar dari segala kejahatan. Copus miyaku. Makasih nih. Iya. Dari Pak Hans Mumak. Ini selamat pagi tim Pak Ober. Mau kasih info sama donatur di Panti Werda Tondano. Iya. Kalau bawa bantuan langsung kasih sama lansia yang ada di panti. Karena kalau kasih sama pengurus panti tidak sampai kepada lansia. Oh, yang kasih bantuan Langsung kata ada yang kasih toh. Ini selamat pagi Pak Ober. Semangat terus Pak Ober nih. Yo. Salam sehat orang semua dari sehat orang semua. Dari Aceh di Tanggari. Selamat menyongsong Jumat Agung, hari Jumat Agung dan selamat menyambut hari Paskah. Tuhan memberkati. Oke. Ini ada Laura. Selamat pagi Pak Ober. Tante Tindeng Om Utu, maaf nih di luar topik. Kita kalau mau bicara korupsi ya, kasihan kita minta bahan ambil orang punya. Jadi kalau ini mau bilang kok ini jalan-jalan banyak, apalagi di Tondano. Orang di bagian dekat SMA Negeri 3 Tondano. Aduh, DP jalan banyak yang rusak. Tolong pemerintah kalau ada yang Bapak dengar, tolong bikin akang kuat. Banyak kasih yang tuh onderdil auto atau motor yang masuk di lubang sebanyak yang rusak. Terima kasih. Oke. Ini bukan doi kata tuh setan, tapi orang yang menyalahgunakan itu doi kata. Jadi bukan doi kata bukan setan. Tapi anggap doi itu adalah cobaan. Iya. Itu akar dari kejahatan Om Hans Mumak bilang. Selamat pagi, shalom buat tim Pak Ober, Tante Tine Mutu. Yo. Salam sehat dan semangat selalu. Cuaca di Tareran di pagi ini sangat cerah. Maaf di luar topik. Yo. Opak cuma mau bilang di daerah Patorang sering-sering mati lampu. Apalagi tadi malam listrik tidak mati tapi drop tegangan. Dan itu berulang-ulang kali terjadi. Kasihan peralatan elektronik gampang rusak. Ya. Buktinya opak kulkas 2 pintu rusak total. Jadi tolong kepada pihak PLN kinerjanya lebih tingkatkan lagi supaya pelanggan tidak dirugikan. Begitu Jo. Betul. Dari opak terima kasih buat RRI Jaya terus di udara. Jadi memang sering Memang kalau DP sebenarnya kalau lagi naik begitu turun. ya cabu Jo. Iyo. Naik turun. Memang Lantaran- bikin rusak barang elektronik itu no. Iyo, serta mau rusak dorang bilang, "Oh, PLN ngoni tanggung jawab ini." PLN bilang, "Ih, ngoni PA barang orang yang cuma jasa alirkan." Begitu biasanya dorang jawaban. Ini ada dari Nur Hayati Lakoro. Selamat pagi Tante Tindeng Om Utu. Mau bilang kuat, tolong pemerintah perhatikan akang tuh jalan-jalan. Banyak yang lubang-lubang besar dok. So lama sekali seperti jalan-jalan yang ada di Manado kata. Terima kasih. Iya. Dari Ini Tante Tine Mutu bilang akan kok apa pemerintah. Kapan dang mau bikin tuh jalan Minawerot? Ya. Kapan? Ya itu ini. Selamat Om Utu Tante Tin. Kalau RUU perampasan aset nyandak disahkan oleh DPR, berikut jang pilih pada orang. Memang perampasan aset kata lebih bagus kalau dorang laksanakan. Ini ada Beni. Selamat pagi Mbak Ober. Pagi juga. Tuhan memberkati buat Tante Tindeng Om Utu. Selamat menyongsong Paskah buat yang merayakan. Kalamaring banyak sekali tuh orang anak-anak ada di sini Kang. Iya, selamat Jo buat orang anak-anak yang masuk dalam peneguhan sidi jemaat dari Pak Beni kata. Ini paling banyak koruptor itu perempuan. Dorang pekening saja dorang korupsi. Apalagi dompet laki pedompet. Dari Nyong Sonder.
Rumah Sakit Ratu Misam. Bawa Ber bikin senang selalu Erija. Pak Jenner Jo, ada Jo. Pak Jenner ini memang. Ada di atas kening masih ada kening. Iya, kaget serupa belok kereta api ini. Selamat pagi Bawa Ber, Tante Tim Utu. Memang kalau bercerita doi deng setang dari kubur bangun stokang. Biasa tuh kuat sekali di radio kalau Mbak Ober muncul. Salam jo dari Oma Ripka deng Opa Ating di Sukur kata. Oh, di Sukur. Satu kampung Deutu. Ini ada dari Boboy. Selamat banyak sekali pagi ini Mbak semua. Ober. Tante Tindeng Om Utu semangat terus nih. Soal korupsi itu harus diberantas. Orang temuan hadir, cuaca lagi cerah. Iya. Oke. Selamat pagi Bober. Master korupsi di NKRI sebagian besar adalah pejabat-pejabat di pemerintahan. Jangan tersinggung ini memang kenyataan. Ya, ini ada dari Olvi Mengko. Selamat pagi Mbak Ober. Korupsi merupakan bagian yang harus dihapuskan di bumi Indonesia. Korupsi harus diberantas. Mendukung Polri yang memberantas korupsi tidak pandang bulu. Keinginan manusia tidak akan pernah puas kata. Makanya korupsi tidak akan habis-habisnya. Oke. Ini di TikTok dari Perfil Falso. Pagi Mbak Ober, korupsi tidak akan pernah hilang. Karena sudah ada di zaman nabi-nabi. Hukum harus adil. Ini ada dari Phil Ponto. Selamat pagi Mbak Ober. Pagi-pagi. Tindeng Om Utu semangat terus nih. Bercerita tentang korupsi itu saudari sononya. Jadi bagi para penegak hukum harus mengambil tindakan hukum. Harus hadir terus. Terima kasih dari Tamara. Iya. Dari tadi DP keluhan-keluhan perihal jalan-jalan. Apakah banyak koruptor di bagian pembuatan jalan? Kalau orang-orang dah mengeluh jalan terus toh. Selamat pagi Pak Ober, Tante Tina Mutu. Pagi. Baru tahu kita bahwa ada rekayasa jalan. Pasti DP tujuan cuma mengurangi macet. Usul Pak pihak terkait atur juga tuh parkir-parkir liar. Apalagi tuh di muka sekolah di Jalan Sarapung. Dapat tako DP parkir di situ. So sampai 3 lapis le. Jalur tinggal 1 jalur yang jaga bajalang di situ. Terima kasih dari Risto ada di jalan. Ini ada dari Heni Ping Irot. Maaf Tante Tindeng Om Utu di luar topik mau bilang kuat Pak pemerintah lihat akang kuat bukan cuma lihat baking akang kuat tuh jembatan gunung di jembatan gantung di Kampung Merdeka. So balubang sekali so dapat aku mau lewat. So banyak kasih yang tuh kaki-kaki datang masuk di lubang. Itu Jone atas perhatian pemerintah diucapkan terima kasih. Ini Tuhan terakhir so 58 menit. Ini alok suaga mata menyala. Pagi Mbak Ober tidak mutu. Pagi. Semoga sehat-sehat nih. Untuk teman-teman yang kirim-kirim di Mbak Ober, semoga orang usul saran memang benar-benar dari hati. Amin. Soal berantas korupsi, karena seandainya orang belum tahu ketika ada peluang. Contohnya doi 1 miliar di depan mata. Apa orang mau ambil? Artinya para koruptor awalnya niat tidak ada. Tadi ada kesempatan, tapi ada kesempatan contohnya. So ada ikan enak di muka, langsung sorot mau jeke. Dintau telang tulang dari Stephen di Ranutana. Biasanya Tin kalau doi sudah atas meja, orang pikiran nyanak mau ambil, martangan soba gerah. Oke, waktulah yang misalkan kita. Mohon maaf komentar saran masukan yang tidak dapat baca tidak cukup tuh waktu. Terima kasih kebersamaan Anda di acara Mbak Ober. Dan kalau ada jarum yang patah jangan simpan dalam laci. Kalau ada utuh dan tinpe kata-kata yang salah jangan simpan dalam hati. Betul sekali. Kita bisa untuk jumpa kembali lain waktu lain kesempatan. Selamat pagi, selamat berkarya, sukses selalu. Dah.